Tahukah kamu bahwa di dalam Al-Quran terdapat kisah tentang seorang penguasa besar yang menaklukkan dunia bukan dengan kezaliman, melainkan dengan keadilan. Seorang raja yang kekuasaannya meliputi timur dan barat, namun hatinya tunduk sepenuhnya kepada Allah. Seorang pemimpin misterius yang membangun tembok raksasa untuk melindungi umat manusia dari kehancuran. Dialah Zulkarnain, sosok agung yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan kisahnya terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Siapakah sebenarnya Zulkarnain? Dari mana asalnya? Dan pelajaran besar apa yang Allah ingin sampaikan melalui kisah hidupnya. Pada suatu masa yang sangat jauh sebelum zaman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang hambanya menjadi penguasa besar di muka bumi. Seorang manusia yang diberi kekuasaan, ilmu, dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan raja lainnya. Dan hamba tersebut dikenal dengan nama Zulkarnain. Nama Zulkarnain disebutkan langsung dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ketika Allah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW tentang sosok penguasa misterius yang menguasai dunia. Allah berfirman bahwa Dia telah memberikan kedudukan yang kokoh kepada Zulkarnain di bumi, serta membukakan baginya jalan untuk mencapai segala sesuatu yang ia kehendaki. Kekuasaan Zulkarnain bukanlah kekuasaan biasa, melainkan kekuasaan yang berada di bawah bimbingan wahyu dan petunjuk Allah. Ia bukan raja yang sombong, bukan pula penakluk yang haus darah, melainkan pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk berbuat zalim. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Zulkarnain. Ada yang mengatakan ia adalah seorang raja saleh dari Persia. Ada pula yang mengaitkannya dengan Iskandar Agung, namun Al-Quran tidak menjelaskan identitas dunianya secara rinci, karena yang terpenting adalah pelajaran dari kisahnya. Zulkarnain digambarkan sebagai sosok yang beriman kepada Allah, beramal saleh, dan selalu mengaitkan setiap keberhasilannya dengan kehendak Tuhan semesta alam. Ketika Allah memberikan kekuasaan kepadanya, Allah juga memberikan ujian besar, karena semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Zulkarnain memulai perjalanannya untuk menegakkan keadilan di muka bumi, bukan untuk mengumpulkan harta atau membangun kemegahan semata. Ia mengembara dari satu negeri ke negeri lain, dari satu bangsa ke bangsa lain, membawa aturan yang adil dan hukum yang seimbang. Allah membukakan jalan baginya menuju arah barat, sebuah wilayah yang belum banyak dijamah oleh peradaban besar. Perjalanan ke arah barat ini menjadi awal dari misi besar Zulkarnain dalam menegakkan keadilan global. Dalam perjalanannya, ia menyaksikan berbagai bentuk manusia. Ada yang hidup dalam kebaikan, dan ada pula yang tenggelam dalam kezaliman. Ketika ia sampai di suatu tempat di mana matahari terlihat terbenam di lautan, ia mendapati suatu kaum yang hidup tanpa aturan dan nilai moral yang jelas. Allah kemudian memberi Zulkarnain pilihan, apakah ia akan menghukum kaum tersebut dengan kekuasaannya, ataukah ia akan memperlakukan mereka dengan cara yang lebih bijaksana. Zulkarnain tidak serta-merta menggunakan kekerasan, karena ia memahami bahwa kekuatan tanpa keadilan hanyalah kehancuran yang tertunda. Ia berkata bahwa siapa saja yang berbuat zalim akan diberi balasan yang setimpal, namun siapa yang beriman dan beramal saleh akan diperlakukan dengan kebaikan. Inilah prinsip kepemimpinan Zulkarnain, keadilan yang tegas, namun tetap berlandaskan kasih sayang. Ia tidak memaksakan keimanan, namun menegakkan hukum dengan adil. Kaum yang menerima kebaikan akan mendapatkan keamanan, sedangkan yang memilih kezaliman harus siap menanggung akibatnya. Dalam setiap keputusan yang ia ambil, Zulkarnain selalu mengingat bahwa ia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ia tidak terbuai oleh pujian manusia, tidak pula takut terhadap cercaan mereka. Bagi Zulkarnain, keridaan Allah jauh lebih berharga daripada kejayaan dunia. Inilah yang membuat kepemimpinannya berbeda dengan raja-raja besar lainnya. Perjalanan ke arah barat bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan moral dan spiritual. Zulkarnain belajar bahwa setiap bangsa memiliki karakter yang berbeda,
namun semua manusia tetap berada di bawah hukum Allah yang sama. Setelah menyelesaikan misinya di barat, Zulkarnain tidak berhenti. Ia melanjutkan perjalanannya ke arah timur, menuju wilayah yang bahkan belum mengenal pelindung dari panas matahari. Perjalanan ini akan memperlihatkan sisi lain dari kebijaksanaan Zulkarnain sebagai pemimpin dunia. Namun sebelum itu Allah ingin menegaskan satu hal penting melalui kisah ini, bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa luas wilayah yang ditaklukkan, melainkan seberapa adil seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaan tersebut. Zulkarnain hanyalah seorang manusia, tetapi dengan iman dan ketaatan Allah menjadikannya teladan bagi seluruh umat manusia. Dan dari sinilah kisah besar Zulkarnain terus berlanjut, menuju perjalanan berikutnya yang penuh pelajaran dan hikmah mendalam. Setelah menyelesaikan misinya di wilayah barat, Zulkarnain tidak berhenti atau merasa puas dengan pencapaiannya, karena baginya kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menunaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, ia mengarahkan pasukannya menuju timur, sebuah wilayah yang sangat jauh dan jarang dijangkau oleh peradaban besar pada masa itu. Perjalanan menuju timur ini bukan perjalanan yang mudah, karena medan yang dilalui sangat berat, penuh tantangan alam, serta menghadirkan ujian kesabaran bagi siapapun yang melaluinya. Gunung-gunung tinggi, padang pasir luas, dan wilayah terpencil menjadi saksi langkah Zulkarnain dalam menjalankan perintah Allah. Allah kembali menegaskan dalam Al-Quran bahwa Zulkarnain benar-benar mengikuti jalan yang telah dibukakan untuknya, menandakan bahwa setiap langkahnya berada dalam petunjuk ilahi. Ketika Zulkarnain akhirnya sampai di suatu wilayah timur, ia mendapati sebuah kaum yang hidup sangat sederhana dan hampir tidak memiliki pelindung dari panas matahari. Kaum ini tinggal di tanah terbuka, tanpa bangunan kokoh, tanpa atap yang melindungi mereka dari terik matahari atau dinginnya malam. Matahari terbit tepat di atas mereka, seolah-olah menyinari kehidupan mereka secara langsung tanpa penghalang apapun. Keadaan ini menunjukkan betapa terbelakangnya mereka dalam hal teknologi dan peradaban, namun bukan berarti mereka kehilangan nilai sebagai manusia. Zulkarnain tidak memandang mereka dengan hina atau merendahkan, karena ia memahami bahwa kemuliaan manusia bukan diukur dari kemajuan duniawinya. Sebagai penguasa besar, Zulkarnain kembali diberi pilihan oleh Allah. Apakah ia akan memperlakukan kaum ini dengan kekerasan atau dengan kebijaksanaan? Namun sekali lagi, Zulkarnain menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak dibangun di atas kesombongan. Ia tidak memaksakan aturan yang berat kepada kaum tersebut. Ia tidak memaksa mereka untuk mengikuti sistem yang tidak mereka pahami. Sebaliknya, ia menghormati kondisi mereka dan menyesuaikan pendekatannya dengan keadaan masyarakat setempat. Zulkarnain memahami bahwa keadilan tidak selalu berarti keseragaman, melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ia membiarkan kaum tersebut menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kemampuan dan tradisi yang mereka miliki. Inilah bentuk kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh penguasa besar. Banyak raja di masa itu menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak, tetapi Zulkarnain memilih untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kasih sayang. Ia sadar bahwa Allah Maha mengetahui keadaan setiap makhluknya. Zulkarnain menyerahkan urusan batin kaum tersebut kepada Allah, karena tugasnya hanyalah menjaga keadilan lahiriah. Ia tidak bertindak sewenang-wenang, tidak pula merasa paling benar. Semua keputusannya selalu dilandasi rasa takut kepada hari ketika ia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah. Dalam perjalanannya ke timur ini, Zulkarnain semakin memahami luasnya ciptaan Allah. Ia melihat betapa beragamnya manusia, budaya, dan cara hidup yang ada di muka bumi. Hal ini tidak membuatnya bingung atau ragu, justru semakin menguatkan keimanannya. Ia menyadari bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, dan manusia hanyalah makhluk kecil di hadapan kebesarannya. Perjalanan ini juga mengajarkan Zulkarnain bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada pasukan dan senjata. Kekuatan sejati adalah kemampuan menahan diri dari kezaliman ketika memiliki kesempatan untuk berbuat zalim. Zulkarnain bisa saja menaklukkan kaum timur ini sepenuhnya dan menguasai harta mereka. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya,
Keputusan ini menunjukkan kematangan spiritual yang luar biasa. Ia tahu bahwa kekuasaan dunia tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa hanyalah amal dan pertanggungjawaban. Setelah menyelesaikan urusannya di wilayah timur, Zulkarnain tidak tinggal lama. Ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju wilayah yang lebih misterius dan lebih berbahaya. Perjalanan berikutnya akan mempertemukannya dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Kaum yang setiap hari dihantui oleh ancaman makhluk perusak yang kelak dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Inilah perjalanan yang akan mengukir nama Zulkarnain dalam sejarah manusia hingga akhir zaman. Perjalanan ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang perlindungan umat manusia dari kehancuran besar. Dan disinilah Allah menyiapkan Zulkarnain untuk tugas terbesarnya. Setelah menempuh perjalanan panjang ke barat dan ke timur, Zulkarnain kembali melanjutkan perjalanannya menuju sebuah wilayah yang terletak di antara dua gunung besar, wilayah yang jarang dilalui manusia dan tersembunyi dari peradaban besar, sebuah tempat yang kelak menjadi saksi. Salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah umat manusia, karena di sanalah Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan berkepanjangan. Kaum ini bukan kaum yang kuat atau memiliki pasukan besar. Mereka adalah masyarakat sederhana yang hidup terisolasi, bahkan hampir tidak mampu berkomunikasi dengan bangsa lain karena perbedaan bahasa dan keterbatasan pengetahuan. Namun di balik kesederhanaan itu, mereka menyimpan ketakutan besar yang setiap hari menghantui hidup mereka. Kaum tersebut hidup di bawah ancaman makhluk perusak yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok makhluk yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai perusak di muka bumi, yang jika keluar akan menghancurkan tanaman, membunuh manusia, dan merusak segala sesuatu yang mereka lewati tanpa belas kasihan. Setiap kali Ya'juj dan Ma'juj menyerang, kaum ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tidak punya senjata, tidak punya benteng, dan tidak punya perlindungan, sehingga hidup mereka dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Ketika mereka melihat kedatangan Zulkarnain dengan pasukannya, harapan yang telah lama mati seakan kembali menyala, karena mereka melihat sosok pemimpin yang berbeda dari penguasa lainnya. Dengan keterbatasan bahasa, kaum tersebut berusaha menyampaikan penderitaan mereka kepada Zulkarnain. Mereka memohon agar sang penguasa agung bersedia melindungi mereka dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj, bahkan mereka menawarkan harta sebagai imbalan atas bantuan tersebut. Namun respons Zulkarnain kembali menunjukkan kemuliaan akhlaknya, karena ia tidak tergiur oleh harta, tidak pula menjadikan penderitaan mereka sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Zulkarnain dengan tegas menyatakan bahwa apa yang Allah berikan kepadanya jauh lebih baik daripada harta mereka, dan bahwa ia siap membantu bukan karena imbalan dunia, melainkan karena tanggung jawab sebagai hamba Allah. Zulkarnain kemudian memikirkan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu melindungi kaum tersebut dalam jangka panjang, dan dengan izin Allah, ia memutuskan untuk membangun sebuah tembok raksasa di antara dua gunung yang menjadi jalur keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ia tidak bekerja sendirian, melainkan melibatkan kaum tersebut agar mereka ikut berperan dan merasa memiliki perlindungan itu, karena Zulkarnain memahami bahwa pertolongan sejati juga harus membangkitkan kemandirian umat. Ia memerintahkan mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi, menyusunnya hingga memenuhi celah di antara dua gunung, lalu memanaskannya dengan api hingga menyatu, kemudian menuangkan tembaga cair agar tembok tersebut menjadi kokoh dan sulit ditembus. Proses pembangunan tembok ini bukan hanya menunjukkan kecanggihan teknologi pada masanya, tetapi juga menunjukkan bahwa ilmu dan kekuatan adalah karunia Allah yang harus digunakan untuk kebaikan manusia. Ketika tembok itu akhirnya berdiri dengan sangat kokoh, Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjatnya, tidak pula mampu melubanginya, sehingga ancaman besar yang selama ini menghantui kehidupan kaum tersebut pun terhenti. Namun di tengah keberhasilan besar itu, Zulkarnain tidak pernah merasa bangga atau sombong, karena ia langsung mengingatkan bahwa semua ini adalah rahmat dari Allah, dan bahwa suatu hari nanti, ketika janji Allah telah tiba, tembok ini akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali keluar sebagai bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat.
Ucapan Zulkarnain ini menjadi pengingat penting bagi seluruh manusia bahwa tidak ada kekuatan yang abadi di dunia, tidak ada benteng yang benar-benar kekal, dan tidak ada kekuasaan yang mampu melawan kehendak Allah. Apa yang dilakukan Zulkarnain hanyalah penundaan atas kehancuran besar yang telah Allah tetapkan waktunya, sekaligus bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, agar mereka memiliki waktu untuk beriman dan beramal saleh. Dengan selesainya pembangunan tembok tersebut, Zulkarnain telah menunaikan salah satu tugas terbesarnya di muka bumi, sebuah tugas yang namanya akan terus disebut hingga akhir zaman. Namun kisah Zulkarnain belum berakhir di sini, karena di balik semua keberhasilan dan kejayaannya, terdapat pelajaran mendalam tentang hakikat kekuasaan, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa manusia hanyalah hamba yang suatu hari akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan dari sinilah, kisah Zulkarnain akan berlanjut menuju bagian akhir yang penuh hikmah dan perenungan mendalam tentang makna kepemimpinan sejati. Setelah tembok raksasa penahan Ya'juj dan Ma'juj berdiri dengan kokoh di antara dua gunung, Zulkarnain tidak tinggal untuk menikmati pujian atau mengukir namanya dalam monumen kemegahan, karena ia sepenuhnya menyadari bahwa semua yang telah terjadi hanyalah bentuk rahmat Allah semata, bukan hasil kehebatannya sebagai manusia. Ia justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengingatkan kaum yang telah ia lindungi bahwa keamanan yang mereka rasakan bukanlah jaminan keselamatan abadi, melainkan amanah yang harus diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sebab suatu hari nanti, sesuai dengan janji Allah, tembok itu akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali keluar sebagai tanda bahwa dunia sedang menuju akhirnya. Ucapan Zulkarnain ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran manusia agar tidak terlena oleh perlindungan duniawi. Ia mengajarkan bahwa sehebat apapun usaha manusia, tetap ada batas yang tidak bisa dilampaui karena hanya Allah yang maha kekal dan maha berkuasa. Zulkarnain memahami bahwa tembok tersebut hanyalah penahan sementara, sebuah penghalang fisik yang berfungsi selama Allah menghendakinya, dan ketika kehendak Allah berubah, maka tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang mampu mencegah kehancurannya. Kepemimpinan Zulkarnain menjadi teladan besar bagi umat manusia sepanjang sejarah, karena ia menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari luas wilayah atau jumlah pasukan, melainkan dari kemampuan seorang pemimpin untuk bersikap adil ketika berkuasa dan bersikap rendah hati ketika berjaya. Ia tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas, tidak pula menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri, tetapi menjadikan setiap keputusan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dalam setiap perjalanan dan kebijakan, Zulkarnain selalu mengaitkan keberhasilan dengan izin Allah, sehingga hatinya tetap terjaga dari kesombongan yang sering menjerumuskan para penguasa besar. Dari kisah Ya'juj dan Ma'juj, Allah juga ingin menyampaikan pesan penting kepada manusia, bahwa akan datang suatu masa di mana kerusakan merajalela, batas-batas moral runtuh, dan manusia kehilangan kendali atas hawa nafsunya. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar makhluk perusak secara fisik, tetapi juga simbol dari kehancuran akibat keserakahan dan kezaliman yang tidak terkendali. Kehadiran mereka di akhir zaman menjadi peringatan bahwa dunia ini tidak akan berlangsung selamanya, dan bahwa setiap manusia harus mempersiapkan diri untuk hari perjumpaan dengan Allah. Zulkarnain, dengan segala kebesaran dan kekuasaannya, tetap menyadari bahwa ia pun akan menghadapi kematian seperti manusia lainnya. Ia tidak meminta dikenang sebagai raja terkuat, melainkan berharap diterima sebagai hamba yang taat. Inilah puncak kebijaksanaan yang jarang dimiliki, karena di saat manusia lain berlomba mengejar keabadian nama, Zulkarnain justru menundukkan hatinya kepada Sang Pemilik keabadian. Dari sinilah Allah menjadikan kisahnya sebagai bagian dari wahyu agar dibaca, direnungi, dan dijadikan pelajaran oleh umat manusia hingga hari kiamat. Namun sebelum kisah ini benar-benar berakhir, masih ada satu bagian penting yang harus direnungkan, yaitu bagaimana seharusnya manusia memaknai kekuasaan, perlindungan, dan kehidupan dunia yang sementara ini. Dan jawaban atas semua itu akan tersingkap dalam bagian terakhir kisah Zulkarnain, bagian yang mengajak setiap hati untuk berhenti sejenak,
merenung, dan memperbaiki arah hidup sebelum terlambat. Kisah Zulkarnain pada akhirnya bukanlah kisah tentang tembok raksasa, bukan pula tentang wilayah yang ditaklukkan atau bangsa-bangsa yang ditundukkan, melainkan kisah tentang seorang manusia yang diberi kekuasaan luar biasa, namun tidak pernah membiarkan kekuasaan itu menguasai hatinya. Di tengah dunia yang penuh ambisi dan perebutan kekuatan, Zulkarnain berdiri sebagai contoh bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang paling takut kepada Allah ketika berada di puncak kejayaan. Ia mengajarkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin dalam kerendahan hatinya. Karena setiap kekuasaan hanyalah titipan yang suatu hari akan dicabut dan dimintai pertanggungjawaban. Zulkarnain telah menjelajahi timur dan barat, bertemu dengan berbagai bangsa, menyaksikan beragam bentuk kehidupan, dan menghadapi ancaman besar yang dapat menghancurkan umat manusia. Namun semua pengalaman itu tidak membuatnya lupa bahwa dirinya hanyalah hamba Allah. Ketika berhasil melindungi kaum yang lemah dari Ya'juj dan Ma'juj, ia tidak berkata bahwa itu adalah hasil kecerdikan atau kekuatannya sendiri, melainkan dengan penuh kesadaran ia menyebutnya sebagai rahmat dari Allah, sebuah pengakuan yang menunjukkan keimanan yang kokoh dan hati yang bersih dari kesombongan. Inilah akhlak yang membedakan Zulkarnain dari penguasa besar lainnya dalam sejarah manusia. Allah mengabadikan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran bukan untuk menjelaskan detail sejarah atau identitas duniawinya, melainkan untuk menyampaikan pesan yang melampaui ruang dan waktu, pesan bahwa keadilan, iman, dan tanggung jawab adalah fondasi utama dalam kepemimpinan. Dari kisah ini, manusia diajak untuk memahami bahwa kekuasaan tanpa iman akan melahirkan kezaliman, sementara iman tanpa tanggung jawab akan melahirkan kelemahan. Zulkarnain adalah contoh keseimbangan antara kekuatan dan ketakwaan, antara kecerdasan dan kerendahan hati, antara usaha manusia dan ketentuan Allah. Kisah Ya'juj dan Ma'juj yang dihubungkan dengan Zulkarnain juga menjadi peringatan keras bahwa dunia sedang berjalan menuju akhir yang telah ditetapkan. Tembok yang begitu kokoh pun suatu hari akan runtuh ketika Allah menghendakinya. Dan saat itu, manusia akan menyadari bahwa tidak ada perlindungan sejati selain perlindungan dari Allah. Oleh karena itu, kisah ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan, tentang tanggung jawab manusia hari ini dalam menjaga iman, akhlak, dan keadilan sebelum datangnya hari yang tidak bisa ditunda. Pada akhirnya, Zulkarnain mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukanlah tentang seberapa besar pengaruh yang kita miliki di dunia, melainkan tentang seberapa jujur kita menjalankan amanah yang Allah berikan. Ia tidak meninggalkan warisan berupa istana megah atau harta berlimpah, tetapi meninggalkan teladan abadi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan. Teladan inilah yang Allah kehendaki agar terus hidup di dalam hati orang-orang beriman, menjadi cahaya di tengah gelapnya kezaliman, dan menjadi pengingat bahwa setiap manusia, baik raja maupun rakyat, akan kembali kepada Allah dengan membawa amalnya masing-masing. Maka ketika kisah Zulkarnain dibacakan, didengarkan, dan direnungkan, sesungguhnya Allah sedang mengajak kita untuk bercermin, menilai kembali bagaimana kita menggunakan kekuasaan kecil yang kita miliki, baik sebagai pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri, maupun bagian dari masyarakat. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan manusia bukanlah tembok, senjata, atau jabatan, melainkan iman yang tulus dan amal yang ikhlas. Dan di hadapan Allah, hanya itulah yang akan bernilai.